pecel kalau nggak pakai ilmu. Nah kita mau sabar hati ini, kita mau khusyuk, ya pelajarilah tentang hati. Inilah manajemen hati kita Pak Halikam. Makanya udah tepat nih Bapak Ibu ini belajar tentang hati ini. Ya, ilmu tentang hati, ya, karakteristik hati, ciri-ciri hati. Ya. Penyakit-penyakit hati, bagaimana cara menyembuhkannya, menyehatkannya. Ya mesti pakai ilmu. Jadi yang pertama itu tadi adalah menyadari hati itu adalah sesuatu yang nggak bisa dilihat, dirasa, sesuatu yang bernilai. Yang kedua dengan tobat, yang ketiga dengan apa tadi? Ilmu. Ya. Udah itu aja lah dulu. Coba amalkan. Kita anggap 3 aja dulu ya. Yang pertama dengan tobat, yang kedua dengan ilmu. Iya, betul. Satu lagi dengan apa? Ya? Mujahadah, ikhlas. Ikhlas termasuk tuh nanti turunannya. Ya. Itu yang penting itu, tobat, ilmu. Oh amal lah, diamalkan. Kalau tobat, ilmu nggak diamalkan juga nggak ada artinya. Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang tahu itu apa. Ada lagi yang lain? Ya, Haji, alhamdulillah. Oh iya, jawabannya benar atau salah, masya Allah. Jawabannya tuh Pak Haji ya? Benar atau salah, masya Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allahumma sholli wa sallim wa barik. hati manusia itu umpamanya seperti bulu ayam yang diletakkan di setengah padang pasir. Kena angin dari timur ke barat. Yeah. Kena angin dari barat ke timur. Masya Allah. Jadi selamanya hati itu tetap kadang bersih, kadang kotor. Iya. Kita manusia namanya makhluk sosial. Iya. Tidak pernah gak berhubungan dengan yang namanya manusia. Betul. Saya sendiri ini hari mencoba supaya bersih. Iya. Ternyata sebentar lagi udah menceritakan orang lain. Sebentar lagi jumpa si A seperti bapak tadi. Iya. Celananya cingkrang. Perasaan saya saja. Ini mulut. Katanya kan menerjemahkan apa yang ada di dalam hati. Jadi saya kira kuncinya cuma satu. Iblis dan setan akan masuk selama kita lalai mengingat Allah. Pintar. Jawabannya benar atau salah? Dua itu aja. Benar apa salah, Bu? Iblis akan jadi yang pertama tadi Nabi bilang bahwasanya hati ini seperti bulu. Dia terombang-ambing. Memang manajemen kolb itu artinya bolak-balik. Hati ini kadang-kadang baik, kadang-kadang tidak baik. Makanya harus kita jaga hati kita supaya baik. Terus dengan apa? Dengan zikir, mendawamkan zikir. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua tadi, benar apa salah? Kalau kita zikir ingat kepada Allah, maka syaitan dan iblis tidak akan masuk. Jadi benteng untuk menjaga hati adalah zikir. Memang saya sering bilang sama pasien saya yang saya ruqyah itu, alhamdulillah Pak Haji sudah sembuh operasi mata. Dia minta tolong saya di ruqyah. Ini tahadus bin nikmah ya. Ini mensyukuri nikmat dengan menceritakan itu boleh. Ya, alhamdulillah Ustaz, anak saya dapat juara. Itu memang perintah Allah dalam Al-Quran. Cara mensyukuri nikmat dengan menceritakan. Nah itu, alhamdulillah alamin. Bukan karena saya yang menyembuhkan, tapi Allah ya. Nah itu. Ruqyah tiap hari dibacakan Yasin dan Kursi. Saya sering bilang sama pasien saya itu, Bu, Bapak, kenapa Bapak Ibu bisa disantet, bisa didukuni,
bisa masuk jin setan itu. Kenapa ketika saya ruqyah tadi ibu menggelepar, muntah-muntah? Karena hati ibu bapak nggak dibentengi dengan zikir, seperti kata Pak Haji tadi. Pak Haji itu hijau. Semoga Allah merahmati dan meridai Pak Haji. Benar. Sering saya bilang begitu. Karena hati bapak nggak dibentengi dengan zikir, seperti kata Allah dalam Al-Quran. Jadi gampang ibu disantet, didukuni, dibuat-buat orang. Coba ibu dan jawab dulu bu. Alhamdulillah ibu udah pinter. Apa jawaban ibu kalau saya puji? Bu, ibu dan jawab ibu dulu bu. Alhamdulillah ibu udah pinter. Apa jawaban ibu kalau saya puji? Innalillah. Berarti tidak lulus kajian manajemen hatinya kan? Alhamdulillah katanya. Tahu maksud? Jadi ibu nggak sombong, takabur. Oh iyalah Ustaz. Kami kan ibu-ibu remaja nggak sombong. Alhamdulillahirabbil alamin, itu jawaban kalau kita dipuji. Alhamdulillahirabbil alamin artinya segala puji hanya milik Allahnya, Allah yang pantas dipuji. Kita kembalikan semuanya kepada Allah. Gitu bu. Alhamdulillah. Apa jawabannya bu? Jawaban Pak Haji tadi bu. Benar apa tidak? Tengok kan kenceng lagi Pak Haji. Benar katanya. Ayo Pak Haji. Betul memang. Ya, zikir itu adalah benteng. Ya, makanya ada ulama itu bilang dalam kitab hikam mungkin ada itu, sedetik saja kita nggak ingat Allah, siap-siap hati kita menjadi bulan-bulanan permainan para setan dan iblis. Masya Allah. Makanya zikir saya dimanapun saya berada, Allah, 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 Allah dalam hati. Kalau saya naik kendaraan tadi saya bilang sama istri saya, Ma, ini papa nih naik kendaraan nih, Ma, naik kereta, dalam hati papa selawat, papa zikir. Nah zikir papa itu selawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Oh, nyambung ibu. Zikir saya selawat zikir. Nah, jadi hati ini terus semangat aja untuk ibadah, semangat aja untuk berbuat kebaikan. Ya, nggak ada rasa malasnya. Wallahu alam bisawab, hanya Allah yang mengetahui jawabannya. Masya Allah Pak Haji, alhamdulillah. Satu lagi. Ya. Habis ini ibu-ibu ya bu ya. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, amin. Alhamdulillah, sama-sama Pak Haji. Ya. Ya, mujahadah atau ya. Betul. Iya. Iya. Jadi izin Ustaz, yang saya tanyakan hanya sedikit saja. Iya. Persoalannya kalau sudah benar makrifat kita kepada Allah. Masya Allah. Kan itu. Iya. Berarti barangkali ada hubungannya hati kita sudah sehat. Betul. Sebaliknya, kalau makrifat kita belum lagi sempurna. Iya. Udah pastilah hati kita berpenyakit. Betul, betul. Jadi ya Ustaz, tadi sudah di pertanyaan pertama Pak Syudi tadi bagaimana supaya sehat selalu. Iya. Gitu. Berarti mujahadah kan gitu. Iya. Jadi artinya Ustaz, jadi artinya makrifat yang benar itu kira-kira bagaimana supaya tetap lengket kepada kita. Iya. Sehingga kalau tanggal ruang benar makrifat kita kepada Allah, lepas hati tidak sehat. Iya, iya. Jadi kita kepingin karena kita mengajarkan agar selalu hati kita sehat. Kalau sehat, kalau hati sehat, semua tidak ada masalah. Betul, betul. Meskipun jadi dipakai gitu. Iya, iya. Masya Allah. Jadi ini harus bagaimana aplikasinya supaya bisa kita mendapatkan alhamdulillah.
Segala hal itu kita ucapkan alhamdulillah. Iya. Tapi itu diucapkan praktek Iya. supaya dia banyak pencerahan supaya bisa diterapkan. Iya. Ya alhamdulillah. Ustaz, terima kasih Pak Haji, semoga Allah membalas kebaikan Pak Haji. Bagaimana aplikasinya pengamalannya agar setiap yang terjadi itu baik yang tidak mengenakkan maupun yang mengenakkan terucap dalam lisan kita, dalam lidah kita, dalam mulut kita, alhamdulillah. Disakiti orang, alhamdulillah. Dapat musibah, alhamdulillah. Dapat nikmat, alhamdulillah. Macam mana caranya? Macam mana aplikasinya? Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, yang pertama itu berkenaan dengan hati, ya. Dalam kajian tadi kan ahli kam tadi dijelaskan, ketika hati merasakan nikmat-nikmat Allah, ya, dan merasakan rasa syukurnya kepada Allah, maka amalan zikir yang diucapkan, yang dipraktekkan, yang dilakukan adalah alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Ya. Nah, itu semua dari gerak hati. Jadi macam mana caranya Ustaz? Ya. Agar baik kejadian yang mengenakkan maupun yang tidak mengenakkan terucap dalam hati. Ya, terdetak dalam hati dan terucap dari lisan. Kita mengatakan alhamdulillah. Nah, sekali lagi mesti kita bereskan hati kita. Ya. Yang pertama tobat, yang kedua cari ilmu tentang hati, tambahlah satu lagi zikir. Karena sepanjang kita nggak zikir kepada Allah, siap-siap hati kita nggak akan menggerakkan lisan kita untuk mengucapkan alhamdulillah. Sepanjang hati kita jarang mengingat Allah, jarang zikir, hati kita nggak akan pernah merasakan rasa takut kepada Allah dan malu kepada Allah. Nah, kemudian tambahan lagi, mujahadanya dan riyadhahnya adalah setiap kita minum, misalnya, ini Bu, Pak, coba hati kita kaitkan kepada Allah. Itu juga cara mujahadah dan riyadhah agar kita bisa mengenal Allah. Seperti pertanyaan Pak Haji tadi. Sebelum kita minum, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Bu, ini manajemen hatinya. Hati mesti kita sadarkan dalam hati bahwa air ini kita harus bedakan hewan minum dengan manusia minum. Nah, kita harus sadarkan dalam hati, air ini ciptaan Allah. Ini karunia Allah, anugerah Allah. Kita bisa minum juga, ini merupakan nikmat Allah. Masya Allah. Itu mujahadahnya, itu riyadhahnya, agar kita bisa mengenal Allah. Dah. Contoh lain misalnya, kita masak, ibu masak di dapur. Sebelum ibu masak, ibu baca Bismillahirrahmanirrahim. Harus hati ibu kaitkan kepada Allah. Ibu bisa masak karena atas izin Allah, kehendak Allah. Masya Allah ya Bu. Ibu akan mengenal Allah nanti, akan dekat kepada Allah. Tapi kalau segala sesuatu kegiatan hati ibu kaitkan kepada Allah, yakinlah sampai mati nggak akan bisa mengenal Allah, nggak akan bisa dekat kepada Allah, dan nggak ada keberkahan. Rasulullah SAW bersabda, setiap kegiatan perbuatan yang tidak diawali dengan baca Bismillahirrahmanirrahim, maka kegiatan itu, ibadah itu atau perbuatan itu tidak ada keberkahan. Itu kata Nabi. Apa arti keberkahan? Tidak ada kebaikan dalam ibu masak. Nggak akan menjadi darah daging, ya. Bahkan akan menjadi penyakit. Kalau masak nggak didahului dengan Bismillah, kalau minum nggak didahului dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sadar kita, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, Allah yang bisa menggerakkan, Allah yang bisa menciptakan. Bismillahirrahmanirrahim.
haus kita menjadi tidak haus itu bukan karena air minum, tapi Allah yang membuat kita itu menjadi tidak haus. Kalau ibu merasakan ibu sudah nggak haus lagi karena air minum, berarti terhijab hati ibu, berarti terdinding hati ibu, berarti ibu tidak akan mengenal Allah selamanya. Ibu makan bukan nasi yang mengenyangkan. Kalau ibu merasakan dalam hati ibu nasi yang mengenyangkan, ibu akan tambah 5 kali, gak akan merasa kenyang. Yakinlah. Senyum ibu itu. Tapi kalau hati ibu merasakan yang mengenyangkan Allah, kenapa bisa terlalu seperti itu? Karena ibu dahului sebelum makan ibu baca bismillah. Tapi kalau ibu gak baca bismillah sebelum makan, ibu gak akan merasakan dan menyadari bahwa kenyang itu Allah yang buat. Nasi ini hanya sebab. Tanpa nasi orang bisa kenyang, betul? Betul nggak? Betul. Wali-wali Allah, orang-orang soleh, nggak makan mereka kenyang. Makanya Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Betul nggak, Haji? Itu wali-wali Allah, orang-orang soleh. Ini bukan nasi yang mengenyangkan, bukan dokter yang buat sehat, bukan obat yang membuat sehat. Oh, karena obat inilah syirik. Betul. Hati-hati ibu. Kalau nggak karena dokter itu, nggak bisa jalan aku sampai sekarang. Syirik. Menyekutukan Allah. Ada kekuatan lain di selain Allah. Ada yang menyembuhkan selain Allah. Hati-hati bu, jaga akidah, jaga hati. Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang mengetahui jawabannya. Alhamdulillah. Ada lagi bu? Ibu lah, saya rindu sama ibu bertanya. Satu aja. Jago-jago ibu kata Pak Haji. Oke. Kalau nggak ada kita ada bu. Jam 6 lewat. Oh satu lagi Pak Haji, masya Allah. Jam 6 lewat 35. Biasa kita sampai jam 7 ya biasanya kan bu. Tapi karena ibu bilang Ustaz jangan lama kali Ustaz ya. Ya silakan Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Haji? Apa kabar Pak Haji? Apa kabar Pak Haji? Sehat? Alhamdulillah. Iya. Surat Al-Falaq. Iya. Surat Qul a'udzu binas surat An-Nas. Iya. Kenapa Ustaz? Qul huwallahu ahad surat Al-Falaq. Kemudian surat itu. Pintar kan? Apa maksudnya Ustaz itu? Amal syariat dengan amal hakikat. Iya. Masya Allah tabarakallah. Pertanyaannya bagus sekali ya. Qul huwallahu ahad. Surat Al-Ikhlas. Qul a'udzu birabbil falaq surat Al-Falaq. Qul a'udzu binas surat An-Nas. Kenapa Qul huwallahu ahad surat Al-Ikhlas? Kenapa enggak surat Qul huwallahu ahad? Pintar kali Pak Haji ya, Masya Allah tabarakallah. Jawabannya akan datanglah Pak Haji. Saya cari dulu Pak Haji. Saya nggak berani berdosa nanti saya. Jadi mengatakan tidak tahu itu berat bagi nafsu, betul? Akan dianggap Ustaz bodoh, tolol, kurang baca, pasti gitu. Ya. Makanya kita jawab tidak tahu itu lebih baik ketimbang kita nggak tahu tapi sok tahu. Itu kan menjadi dosa, karena akan diamalkan, betul kan? Dan tidak akan mengurangi derajat dan kenilaian seorang ustadz kalau menjawab tidak tahu. Nah itu. Tapi jangan banyak nggak tahunya. Kan, Ustadz, gimana nih Ustadz? Maaf saya nggak tahu. Ini gimana Ustadz? Maaf saya nggak tahu. Itu udah keterlaluan lah juga. Ya. Masa dari sekian banyak pertanyaan semuanya banyak yang nggak tahu, ya bu ya. Nah itu. Ada di dalam kitab saya nggak ingat itu. Ya. Nah itu berat bagi nafsu. Yang kedua tadi amal syariat dengan amal hakikat. Apa tuh amal syariat? Amal syariat sholat, ya kan Pak Haji? Zikir, sedekah, syariat. Amal hakikat sabar. Disakiti, dizolimi. Suami lincah lagi Ustaz. Suami saya mau menikah lagi Ustaz. Sabar bu. Amal hakikat.
Pak Haji, Bu, amal hakikat itu, amal hati itu lebih besar pahalanya ketimbang amal syariat. Ibu sakit, Sabar. jangan ibu lah, ya. Saya nggak berani. Ibu, gimana ngomongnya? Ibu yang lain lah, nah, saya ngadep sana. Ibu yang lain sakit, ya, tapi hati ini sabar, itu lebih besar pahalanya ketimbang amal tahajud, ketimbang amal sedekah, ketimbang amal baca Quran. Karena amal hati ini, amal hakikat ini itu lebih sulit, ya, lebih susah. Gampang kalau kita mau belajar, kalau kita mau mujahadah, kalau kita mau riyadhah. Nah, bagaimana mujahadahnya, riyadhahnya? Itulah taubat, astagfirullahaladzim, zikir yang banyak. Insya Allah, Allah akan memberikan kesabaran di hati. Yakinlah, Bu. Kenapa saya tahu? Saya udah ngalami. Enak, Bu, kalau kita ceramah ini kan sudah kita alami duluan. Enak, nggak menjadi beban, betul Pak Haji kan? Tapi kalau kita ceramah, nasihati orang, kita sendiri aja kalau datang sakit kita ngomel, mencak-mencak, ya, jerit-jerit, nyalakan istri, nyalakan orang, nyalakan suami. Jadi ceramah pun kayaknya jadi beban jadinya. Jadi nggak enak, ada yang mengganjal di hati. Nah, cobalah itu dibuat latihannya dulu, istighfar dulu banyak, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nah, kalau saya seperti yang saya bilang tadi, ya, tidak bermaksud riya, ya. Amalan saya itu tadi, hati ini Allah, Allah, Allah dalam hati. Itu riyadhah saya, mujahadah saya. Kemudian kalau saya naik kereta, saya selawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallim, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallim. Dan juga pandangan itu dijaga. Nah, setiap saya berbuat dosa, namanya manusia, Ibu, ya. Kan hanya Nabi yang nggak buat dosa, Ibu, ya, yang nggak ada dosa. Kalau saya buat dosa, buat maksiat, langsung istighfar, mohon ampun. Buat dosa, istighfar, buat dosa, istighfar, buat dosa, istighfar. Jadi nggak sempet banyak dosa itu di hati. Kalau hati udah penuh banyak maksiat dan dosa, susah untuk membersihkannya. Makanya mumpung belum banyak maksiat di hati ini, cepat langsung istighfar, buat dosa, istighfar. Tapi jangan diniatkan, aku besok maling manggal, habis itu tobat, jangan. Allah murka, Allah marah kali itu, ya. Nanti sebelum dia tobat dicabut dari nyawanya. Ayo, gimana coba? Ya. Nah, kalau tergelincir ke dalam maksiat dan dosa, wallahu a'lam bishawab. Ya, Pak, ya. Satu PR saya, Pak Haji. Pak Haji pintar kali nih, ya. Buat ustaznya repot, ya. Enggak bercanda, Pak Haji, ya. Ya, nanti soal saya buka kitab lagi. Ada lagi, Bu? Ibu lah, Bu. Pengen kali saya rindu kali pertanyaan Ibu. Enggak ada, Bu, ya. Oke lah kalau nggak ada, ya. Oke, mungkin Mama mau tanya, Mama kan istri saya nanya. Oke, kita doa ya kalau nggak ada, ya. Mesti bisa kok Ibu ke pajak kok, bisa mau lagi waktunya. Jangan lama-lama, Bu, di pajak, Bu. Jangan gosip, ya, Bu, ya. Ini saya ingatkan, ya, Bu, ya. Kalau udah beli udah langsung pulang, jaga pandangan, ya. Nah, karena banyak cobaan tuh di pajak itu kan. Dia ketemu ibu-ibu, Bu, apa kabar? Ibu ini telekomnya, Ibu bajunya bagus nih, Bu, ya. Berapa kreditnya, Bu? Panjang, ya. Jaga hati, Bu, ya. Sama-sama kita, Ibu, ya. Insya Allah nanti kita bertemu di surga, ya. Amin ya rabbal alamin, ya rabbal alamin. Oke, kita doa, ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yufi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rabb, Ya Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dengan keberkahan dan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya, dengan keberkahan kemuliaan Syekh Al-Qadir Al-Jailani, dengan keberkahan kemuliaan Syekh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ampuni ya Allah dosa orang tua kami, ampuni sebesar apapun masa lalu mereka.
Terima amal ibadah mereka, terima taubat mereka. Kasihanilah mereka ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa orang tua kami yang telah mendahului kami. Jauhkan mereka dari siksa kuburmu ya Allah. Jadikan kuburan mereka taman-taman surga. Tempatkan mereka di surga sebagai surga ya Allah. Ya Allah, mohon ya Allah, ampuni dosa dan maksiat kami ya Allah. Ampuni sebusuk apapun masa lalu kami. Terima amal ibadah kami, terima taubat kami. Kasihanilah kami ya Allah. Ya Allah, jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Jadikan anak-anak kami anak yang soleh dan soleh. Jauhkan kami dari musibah dan bala bencana. Ya Allah, tolong ya Allah, tuntun hati kami agar bisa istiqomah di jalan-Mu, agar bisa selalu mengingat-Mu, agar bisa selalu berselawat kepada Rasul-Mu ya Allah. Ya Allah, mohon ya Allah, tolong ya Allah, mohon ya Allah, bersihkan hati kami ya Rabb, sucikan hati kami ya Rabb. Beri kami kemudahan ya Allah untuk bermujahadah, untuk riyadhah, untuk membersihkan hati kami ya Allah. Ya Allah, bila di antara kami, keluarga kami, jemaah ini ada yang sakit, tolong angkat penyakitnya ya Rabb. Bila di antara kami, keluarga kami, jemaah ini ada yang mendapat musibah, tolong ya Allah, mohon ya Allah, angkat musibahnya ya Rabb. Beri mereka kesabaran ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang belum mendapat materi hikmah yang ke-8 bisa diambil di sini Bu. Semoga lomba lah. Ya, sudah dia. Iya, dia mandi. Sehat mandi ya.